wabarakatuh. Bersama saya Enggar Brudi Prasetyo, guru di SMA Negeri 1 Pamotan. Selamat datang Mbak dan Mas Rembang yang kita tunggu-tunggu di studio kita tercinta ini. Sebelumnya bisa berkenalan dengan Mbak siapa? Ya, nama saya Arvanisa Fadia Firdausi, biasa dipanggil Arvanisa juga boleh, dipanggil Dia juga boleh. Dia, Mbak Dia. Ya. Sekarang dengan Mas? Saya Anwarullah Komarudin, biasa dipanggil Komar. Anwar juga bisa. Mas Anwar ya. Jadi gini Mbak, menjelang event nanti yang akan datang Mas dan Mbak Rembang berikutnya, kita ingin bertanya-tanya dan berbincang-bincang dengan Mas dan Mbak sekitar apa sih yang perlu kita butuhkan untuk bisa menjadi seperti panjenengan berdua ini, bisa menjadi talent atau superstar di Kabupaten Rembang tercinta ini. Jadi mungkin pertanyaan pertama ya Mas ya dan Mbak ya, apakah Mas dan Mbak ini harus ganteng? Aduh. Itu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Ya, betul. Gimana Mas? Jadi jawabannya apakah harus ganteng atau yang medium-medium kayak saya ini bisa? Tentunya kalau dari Duta Wisata sendiri tentunya tidak perlu cantik dan ganteng tentunya. Tidak perlu. Yang penting dapat berpakaian rapi, dapat ya intinya dapat merawat diri sebaik mungkin gitu. Siap. Bisa memantaskan diri seperti itu. Untuk Mbaknya, kira-kira apakah harus yang cantik atau perawatan ataukah harus yang menggunakan istilahnya biaya tambahan untuk makeup dan sebagainya atau bagaimana Mbak? Kalau menurut saya sih lebih ke good looking ya. Definisi good looking itu kan nggak harus cantik, nggak harus ganteng, tapi dia itu bisa membawa diri gitu, terlihat menarik. Gimana caranya kita bisa terlihat menarik? Nah, salah satunya ya kita berpenampilan yang baik, yang layak ya. Kalau misalkan make up itu memang kita harus make up gitu. Gimana caranya kita bisa terlihat menarik gitu di depan para juri dan juga di depan para penonton. So it's not about how you look but how you act or you attitude gitu ya. Oke. Berikutnya adalah apa sih keuntungan yang didapat dari menjadi Mas dan Mbak Rembang ini? What's your benefits? Banyak banget sih Mas. Kalau dikatakan manfaatnya tuh banyak banget. Bahkan kita sendiri kan kita juga ada paguyuban namanya Ikatan Mas Mbak Rembang Kartini. Gitu. Nah, justru di situ itu bener-bener kita diwadahi, bener-bener diasah dan benar-benar dikembangkan gitu bakatnya. Misalkan contohnya kita memiliki passion di bidang MC atau sebagai public speaker atau modeling dan sebagainya. Nah, di IMMR itu kita diwadahi dan juga dikembangkan di situ. Jadi misalkan ada job atau apa kita disalurkan di situ kayak gitu. Jadi kita punya kesempatan banyak untuk menambah relasi, kita juga punya kesempatan untuk mengembangkan bakat-bakat kita. Bahkan yang mungkin semula kita belum tahu bakat kita apa. Nah, di situ kita kan karena kita belajar, kita mulai diarahkan. Mungkin saya rasanya kayak saya belum punya bakat apa-apa nih. Nah, di IMR itu nanti kita bantu untuk diarahkan, ini loh kita bantu untuk mencari sebenarnya bakat kamu tuh ini gitu. Coba aja dulu gitu. Terus kita dikembangkan diberikan kesempatan itu sih. Jadi selain nggak mesti harus ganteng atau cantik ya. Yang pasti satu good looking, smart attitude itu yang perlu kita kedepankan gitu. Jadi begini Mbak. Kalau kita sudah tahu mungkin diarahkan ke sana, nanti kita akan digabungkan dengan grup yang di dalamnya bisa bersharing informasi terkait dengan apa sih kita bisa di mana, kita bisa punya bakat apa, kita diasah dan diolah di situ. Pasti akan banyak istilahnya hal-hal yang bisa Mbak dan Mas sampaikan untuk adik-adik calon yang ingin mengikuti Mas atau Mbak Rembang berikutnya. Jadi menurut saya sebuah kesempatan emas nih kalau bisa mengikuti event tersebut. Sangat-sangat. Iya, sangat. Karena kan nggak cuman sekedar kita ikut ajang kecantikan aja, tapi kan efeknya setelah itu. Setelah itu kan kita punya banyak kesempatan, kita juga belajar. Bahkan untuk kita mengikuti seleksi aja itu kan kebetulan kita juga ada yang namanya pembekalan. Nah, di pembekalan itu kita juga ada pembekalan public speaking dan sebagainya. Dan di sekolah biasanya kan public speaking itu kan tidak diajarkan secara formal di sekolah kan. Jadi itu kita ajarkan juga di situ dengan melalui pembekalan itu kan kita dapat ilmu baru gitu. Meskipun kita cuma seleksi entah nantinya kita akan lolos ke tahap final atau enggak, juara atau enggak, tapi kan at least kita punya ilmu itu gitu. Pertanyaan berikutnya, pertama kali tampil di depan umum apakah dredeg atau bagaimana? Pasti kali itu. Saya pertama kali sebenarnya saya sangat jauh dari dunia duta wisata sebenarnya. Karena saya tidak mengenal lah sebelumnya. Kemudian ketika saya sudah mengenal, saya terjun ke dalam duta wisata ini sendiri, awalnya saya sangat grogi.
Yes. Terutama pas pertama kali saya menang, saya diwawancara itu masih jawabannya masih ngalor ngidul seperti itulah bisa dibilang. Tapi setelah saat itu, setelah join juga ke paguyubannya, kita kan dilatih public speaking, kita dilatih mental, yang terutama pasti mental. Karena kita berbicara di depan umum, berbicara di depan orang banyak, pasti tidak suatu hal yang sangat mudah, sangat sulit gitu ya. Jadi kita di IMMR sendiri dilatih untuk mental berbicara di depan umum. Itu menurut saya yang paling kuat sih, paling pengaruh yang paling basic yang harus kita punya gitu, ibaratnya skill yang harus kita punya gitu. Berarti tidak cukup untuk cantik, tapi harus ada mental semuanya. Menurut Mas dan Mbaknya, kira-kira seberapa jauh nanti peranan yang bisa Mas dan Mbaknya bawa? Seperti misalnya saya ingin menginspirasi banyak teman-teman atau adik-adik untuk menjadi Bas dan Mbak berikutnya. Saya ingin mengarahkan mereka ke dunia ini di mana mental itu sangat penting untuk bersaing dan menjadi yang lebih baik. Sekiranya seperti apa Mbak usahanya nanti ke depan? Sebenarnya itu kan kita harus tetap, yang pertama itu kan mempersiapkan diri dulu ya. Sebelum kita mengikuti suatu kompetisi itu kan pasti kita mempersiapkan diri dulu. Ya kalau misalnya kita sudah berniat untuk mengikuti suatu ajang, apalagi kalau kita misalnya perwakilan sekolah, otomatis kita punya tanggung jawab yang lebih gitu ya kan. Kita mempunyai tanggung jawab lebih, di situ kita mempersiapkan ya, kita mulai belajar juga karena kita juga ada tes tertulis, terus juga tes psikolog juga kita ada, terus juga tes attitude juga kita ada, terus juga latihan ngomong di depan umum itu juga penting ya kan, karena kita juga wawancara itu kan, deep interview itu kan kita sama juri, kita bakal dites terkait, karena juri ingin tahu lebih dalam terkait dengan peserta itu juga kan. Terus juga waktu di grand final itu jangan sampai kita cuman diem aja ya Mas ya, jangan karena itu sering banget terjadi itu di panggung, udah di panggung dikasih pertanyaan nggak bisa jawab karena grogi. Nah itu sih kita harus latihannya itu. Makanya kalau saya bilang sendiri yang mental tadi, karena menurut saya kalau bagi saya sendiri mental itu yang nomor satu sih. Karena meskipun kita menguasai materi, tapi kalau mental kita nggak punya, nanti ya kita nggak bisa untuk menyampaikan semua, malah ngeblank gitu. Meskipun kita sudah mengetahui di luar kepala seperti itu. Oke, siap. Apa sih kira-kira ini yang bisa Mbak dan Mas sampaikan kepada adik-adik besok kalau saya ingin menjadi Mas dan Mbak Rembang berikutnya? Apa yang perlu disiapkan untuk adik-adik pemirsa nanti ke depannya? Untuk mengikuti seleksi atau untuk mengikuti seleksinya? Oke, kalau untuk mengikuti seleksi yang pertama pasti persiapkan mental dulu, seperti apa yang dikatakan oleh Mas Komar tadi. Yang pertama kita harus menyiapkan mental. Yang kedua jangan lupa untuk belajar, karena kita kan di situ tesnya ada tes tertulis juga ya kan, terkait dengan pariwisata, budaya dan sebagainya. Kita juga perlu belajar itu. Apalagi kalau misalkan kita kan basicnya mungkin anak sekolah atau bukan dari lulusan dari pariwisata, itu kan hal baru juga. Nah kita juga perlu cari tahu terkait dengan hal itu. Terus juga kita perlu mulai latihan ya ngomong di depan umum sih, karena percuma kita sudah memiliki bekal ilmu yang banyak ya, istilahnya kita sudah belajar terkait dengan banyak hal, tapi ketika di depan umum malah gagap, gak bisa ngomong gitu. Karena kebanyakan kita pun juga sering ngobrol sering ngomong. Mungkin Hilarinya bisa latihan ngomong di depan cermin ya. Atau mungkin ngobrol sama temennya atau sama gurunya, atau sama keluarga lah. Keluarga dikumpulkan, kita berpura-pura pidato atau ngomong mengenai satu topik seperti itu juga boleh. Berkait dengan itu, apakah kemampuan bahasa itu sangat, misalnya seperti bahasa Inggris atau bahasa yang lain, apakah itu juga membawa peranan penting untuk Mas dan Mbaknya? Kalau dari saya, menurut saya sendiri tentunya sangat penting, karena di era zaman sekarang ini pasti bahasa Inggris itu menjadi suatu yang sangat penting, baik itu di pekerjaan ataupun di dunia sosial seperti ini biasa. Menurut saya sangat penting sekali sih untuk bekal dari diri sendiri. Nggak harus ahli atau nggak harus expert, tapi ya minimal untuk komunikasi, untuk berkomunikasi sih. Baik Mas Anwar, apa sih peran dari Mas dan Mbak Rembang ini untuk khususnya Kabupaten Rembang ke depannya? Ya tentu saja seperti yang dibilang di awal, Mas Mbak Rembang ini Duta Wisata tidak hanya ajang cantik dan ganteng saja. Jadi kita memiliki banyak sekali peran, dan kita juga punya banyak sekali program, baik itu di bidang sosial dan tentunya di wisata, karena kita Duta Wisata. Kita juga di pendidikan, di ekonomi juga ada. Kita dalam segi pariwisata tentunya kita ada program Bina Desa, di mana kita mendatangi desa-desa yang memiliki embrio wisata. Kita memberikan arahan, masukan untuk membina embrio itu supaya bisa menjadi tempat destinasi wisata yang baru dan bagus dan luar biasa seperti itu.
berkaitan dengan menunjang desa pariwisata itu, desa wisata Nusantara itu juga. Untuk Mbaknya apakah masih ada tujuan yang belum tersampaikan di apa namanya yang ingin dicapai untuk kedepannya? Kalau untuk tujuannya kedepannya, alhamdulillah kita sih so far kita jalan udah oke ya, maksudnya kayak alhamdulillah udah jalan udah oke, dan mungkin pesan aja dari kita buat teman-teman yang misalnya mau ikut duta wisata, itu mungkin bisa untuk mempersiapkan dirinya, terutama mungkin uji bakat. Biasanya tuh teman-teman tuh bingung mau menampilkan bakat apa. Nah, kita pun menyarankan tidak untuk memaksakan diri. Misalkan ada nih biasanya tuh teman-teman itu ngerasanya nari itu adalah poin tertinggi, poin tertinggi. Padahal sebenarnya itu para juri itu melihat bakat itu sesuai dengan memang bakat yang kamu punya gitu. Oleh orang nari yang memang asli dia penari sama nari yang baru karena mau ikut itu kan pasti beda. Nah, sangat kelihatan. Jadi misalnya memang bakatnya menyanyi, ya udah tunjukin bakatnya nyanyi. Kalau bakatnya pantomim atau MC dan sebagainya, tunjukin sesuai dengan bakat kalian itu. Adakah portal khusus yang disiapkan agar bisa memberikan wawasan untuk adik-adik atau teman-teman nanti ke depannya berkait dengan apa yang perlu disiapkan? Portal seleksi itu ya? Ya, portal nah seleksi. Itu mungkin teman-teman bisa langsung aja follow @immr_kartini karena di situ banyak sekali informasi terkait dengan pemilihan dan juga mungkin tips-tips untuk teman-teman semuanya kayak gitu. Siap, terima kasih. Aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Mbak dan Mas Rembang di kabupaten ini itu apa, Mas? Oke, untuk contohnya dari tadi yang dijelaskan adalah Bina Desa, kita di tahun salah satunya itu salah satu desa binaan ya kan dari Ikatan Mas Mbak Rembang itu adalah Pasar Benunggung. Itu salah satu dari objek wisata, destinasi wisata yang merupakan pembinaan dari IMMR Kartini. IMMR Kartini. Iya. Itu sekarang kan sudah menjadi suatu destinasi wisata yang cukup besar ya. Jadi destinasi favorit yang mungkin dulunya itu kita mulai merintis, kita pun juga ikut membantu ya dalam proses perintisan dari desa wisata tersebut. Ya mungkin salah satu contohnya saja. Kita juga ada beberapa lagi bina desa seperti di Lengkowo ya Mbak Dia ya. Jadi dulu itu namanya masih HOKG, Holiday di Garas Gede ya. Itu dulu masih kita bina dari awal, kita memberikan masukan-masukan, kita memberikan arahan, sehingga sekarang sudah menjadi besar seperti yang sekarang ini, seperti itu. Pastinya dengan Mbak dan Mas ini sudah mendapatkan predikat sebagai Mas dan Mbak itu tentu saja banyak follower follower Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, tentu saja itu bisa menunjang untuk traffic dari pariwisata desa tersebut agar bisa makin berkembang dengan adanya Mbak dan Mas yang mensupport mereka ya. Ya, tentunya kan kita sebagai duta wisata menjadikan kita sebagai ujung tombak, sebagai promotor lah, sebagai promotor dengan follower atau pengikut di sosial media yang cukup banyak, tentunya akan memberikan dampak yang positif terhadap destinasi wisata yang kita promosikan di akun sosial media kita. Berusaha mengangkat juga, tentunya membantu menaikkan trafficnya itu. Ya. Terima kasih untuk Mbak Dia dan Mas Anwar atas kesempatannya berkenan untuk main ke sini ke studio kita tercinta SMA Negeri 1 Pamotan. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat untuk adik-adik kedepannya dan teman-teman yang menyaksikan YouTube kita di sini. Sekiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.